Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Dalam video kali ini saya akan mengupas tentang Koran Radar Sumbawa edisi Minggu 22 November 2020. Oh ya, untuk pertama kali memang kita terbit di edisi Minggu karena biasanya memang kita selalu libur. Tetapi untuk 14 hari ke depan kita akan terbit di hari Minggu. Hal ini mengingat tahapan pengumuman pasangan calon di media massa yang harus selama 14 hari. Di edisi Minggu 22 November ini Radar Sumbawa mengangkat headline tentang 9 wakil NTB yang juara di MTQ Nasional di Padang, Sumatera Barat. Nah, ini menjadi prestasi tersendiri bagi NTB di akhir tahun ini. Dengan posisi ini, dengan 9 wakil yang juara di MTQ Nasional ini menempatkan NTB di posisi ke-9 di antara 32 provinsi yang ikut serta dalam ajang 2 tahunan itu. Nah, sementara di berita lainnya ada lagi-lagi nama Gubernur Zulkifli Mansah ini yang dicatut oleh oknum-oknum yang mencoba melakukan penipuan dengan mengedarkan surat permintaan sumbangan untuk pengamanan dana pilkada kepada sejumlah perusahaan yang ada di NTB. Nah, ini suratnya ini dengan memalsukan tanda tangannya Dr. Zul, Gubernur NTB, juga stempel gubernur. Nah, ini adalah dari pemerintah provinsi NTB sudah membantah dan berencana akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Ya, karena ini ya sudah yang kedua kalinya terjadi. Sementara di hari Senin ini, edisi Senin 23 November. Edisi Senin 23 November, Radar Sumbawa mengangkat headline tentang penyelenggara yang harus berintegritas. Se-Indonesia saat ini sudah ada 663 orang penyelenggara yang diberhentikan. Nah, hal ini terungkap ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP ini bertamu ke Geraha Pena, Lombok Post Group, ya, induknya Radar Sumbawa di Mataram sana ya. Dan berdialog dengan wartawan dan pimpinan redaksi di Lombok Post Group di sana. Karena DKPP ini adalah bagian dari penyelenggara yang bertugas menjaga kehormatan penyelenggara pemilu agar penyelenggara berintegritas, jujur, profesional. Demikian kata anggota DKPP Dr. Alfitra Salam. Sementara berita yang lainnya ada 2 berita politik di bawahnya ini dari pasangan nomor 4 Monovi yang memaparkan program kerjanya. Juga ada dari pasangan Jarod Mukhlis tentang dukungan yang terus berdatangan kepada pasangan nomor urut 5 ini, Jarod Mukhlis. Sementara yang kembali miris saudara-saudara sekalian adalah di bawahnya ABG yang diduga dicabuli ini sejak kelas 1 SD. Waduh. Nah, ini seorang dengan inisial Bunga, ABG di Kecamatan Lampe. Ini saat ini berusia 14 tahun diduga dicabuli sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Mirisnya terduga pelakunya itu adalah teman dekat orang tuanya. Menurut informasi, dugaan pencabulan terhadap Bunga ini berawal saat dia masih berusia 6 tahun pada 2013 lalu. Saat itu korban yang sedang bermain di dekat rumah terduga pelaku berinisial SR di salah satu desa di Kecamatan Lapi. Kebetulan rumah Bunga dan SR berdekatan. Kemudian SR ini memanggil korban ke rumahnya. SR lalu diduga mencabuli korban di dalam dapur rumahnya. Perbuatan kedua terjadi selang 3 hari dan kejadian pertama, di mana Bunga diajak ke sebuah saluran air di dekat rumah SR. Di lokasi tersebut korban diduga dicabuli lagi.
SR sempat berusaha menyetubuhi korban namun tidak bisa. Setelah diduga mencabuli korban, SR memberikan uang sebesar 20.000 kepada korban. Nah, waduh, ini kejadian ketiga terjadi pada 2014 di lokasi yang sama dengan kejadian kedua. Setelah mencabuli korban, SR memberikan uang sebesar 15.000 kepada korban. Kejadian keempat juga terjadi di tempat yang sama. Hal ini terjadi hanya berselang 4 hari. Tapi beruntungnya ini sudah terungkap ya. Kejadian kelima. Nah, ini dugaan tindak asusila ini diketahui setelah korban bercerita kepada tetangganya. Nah, hal ini diceritakan kepada 16 November lalu. Kasat Reskrim Polres Sumbawa Ibtu Akmal Novian Reza membenarkan laporan tersebut. Setelah dilaporkan, anggota Polsek Lapi melakukan pemeriksaan awal kepada orang tua korban. Setelah itu, anggota Polsek Lapi mengamankan SR, kemudian penanganannya dilimpahkan ke unit PPA Polres Sumbawa. Saat ini kasusnya sedang berproses, penyidik sedang melengkapi alat bukti, dan kasus ini SR sudah diamankan di Polres Sumbawa. Berdasarkan pemeriksaan sementara, SR mengakui perbuatannya dan sekarang sedang melengkapi alat bukti. Sementara di halaman Tambora, di halaman Tamboranya itu dari Bima adalah kerugian pengadaan baju anggota dewan sebesar 200 juta. Itu dari Kota Bima. Sementara ada lagi 7 dosen STKIP dilaporkan ke Polda NTB yang diduga penggelapan anggaran kampus. Nah, sementara bencana angin puting beliung juga masih terjadi. Selain di Sumbawa, terjadi juga di Dompu. Di Dompu ini puluhan rumah di Manggalewa rusak dihantam puting beliung. Nah, yang menarik ini ada fenomena langka hujan es turun di Manggalewa. Waduh, ini terjadi pada Minggu siang kemarin. Fenomena ini disebut tidak biasa. Nah, ini COVID-19 klaster perkantoran juga terus bertambah di Kota Bima. Pemkot yang menyiapkan 2 miliar untuk air bersih. Pelayanan RSUD Bima kembali dibuka setelah sempat ditutup karena adanya tenaga kesehatan yang sempat dicurigai menderita COVID-19. Opini kelangkaan pupuk dan pemupukan berimbang. Demikian saudara-saudara, Radar Sumbawa edisi Senin 23 November ya. Semoga bisa memberikan referensi bagi kegiatan kita di hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.